尊敬的各位点传师、各位坛主、各位幸福的家人，大家好。Sungguh berbahagia pada hari ini kita bisa bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu materi yang luar biasa tentang tips membuat PowerPoint yang keren dan menarik. Bagaimana kabarnya hari ini各位幸福的家人? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu, supaya kita bisa tetap belajar komputer bersama kawan bumi dan lembaga informatika Mapan Bumi. Oke, tidak berpanjang lebar lagi, marilah kita sama-sama memulai pelajarannya. Sebelum Hosea akan masuk ke materi selanjutnya, Hosea akan mengulang kembali materi yang pertama ya. Materi yang pertama secara garis besar ya,各位幸福的家人, kita belajar format background, yaitu backgroundnya ini, bagaimana kita backgroundnya. Kemudian antara background yang pertama dengan background yang kedua beda-beda ya, 各位幸福的家人, jangan sama seperti ini ya, harus beda. Jadi Hosea akan review kembali, mengulang kembali bagaimana membuat background yang berbeda. Kemudian nanti convert to smart art ya, di home. Kalau misalnya 各位幸福的家人 masih ingat kan, kemarin materi yang pertama ini bagaimana Hosea mempraktekkan membuat ini formatnya ini dengan convert to smart art. Kalau masih lupa, 各位家人 boleh mengulang kembali, melihat kembali materi yang pertama. Kemudian bagaimana Hosea akan mengulang insert picture, bagaimana kita membuat picture yang menarik. Kemudian kita memotong latar belakangnya, kemudian kita bisa membuat cahayanya. Pasti 各位幸福的家人 pasti akan suka. Kemudian word art-nya, bagaimana kita membuat word art-nya, yang bagaimana membuat lingkaran dan aneka warna lainnya ya, dan new slide. Nah, kemudian 各位幸福的家人 setiap slide di sini, misalnya 各位幸福的家人 mau tambah slide, tinggal 各位幸福的家人 aja, klik aja, misalnya mau slide keberapa aja, misalnya mau klik slide ini, kita klik 2 kali, maka kita tinggal tambah new slide, otomatis akan tertambah new slide-nya. Di dalam new slide ini namanya ada title, ada judulnya, ada yang subjudulnya. Di dalam subjudulnya 各位幸福的家人 boleh tambahkan tabel atau grafik atau picture segala macam. Nanti 幸福的家人 boleh langsung tes langsung ya. Jadi Hosea akan kembali lagi dulu bagaimana format background. Nah, 各位幸福的家人, untuk format background ini ada 2 cara. Yang pertama dari desain ya. Hosea dari sini aja yang baru ya, dari desain. Nah, ini adanya format background yang sudah ada, template-nya yang sudah ada. Jadi 各位幸福的家人 boleh ya mengambil dari template yang udah ada. Ya, misalnya 各位幸福的家人 mau yang kayak gini boleh. Kemudian mau pilih yang warna di sebelah sini ya, di sebelah sini ya, mau warnanya kayak mana terserah. Nah, ini ada berbagai macam warna ya. Nah, ini perlu ketahui Hosea memakai Office 2013. Jadi kalau misalnya幸福的家人, kalau misalnya yang 2010, 2013, 2016 saya rasa tidak ada masalah. Yang nanti mungkin ada bedanya yang Office 2007 yang beda ya. Nah, ini kan otomatis sama ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita mengambil template yang lain? Misalnya kita nggak mau template ini, kita mau warna aja boleh. Nah, ini 各位幸福的家人 yang penting yang template-nya, desainnya ini adalah template yang sudah jadi. Kita maunya yang simple. Tapi kalau misalnya kita mau satu warna juga boleh. Jadi kita ngambil dari, ingat ya, 各位幸福的家人 desain, ini template yang sudah ada, ini warnanya. Kemudian kalau kita mau kasih satu warna, kita pakai format background. Nah, format background ini artinya kita mau kasih satu warna saja. Misalnya kita mau warna yang satu. Nah, ini ya, satu warna. Kalau misalnya mau yang gradient juga boleh ya. Kalau misalnya kita nggak mau yang backgroundnya ini, kita hapus ya. Kita boleh mau kasih warna yang beda-beda. Misalnya mau warna yang ini. Nah, cahaya putihnya mau yang di atas, di kiri, di kanan, di bawah, di tengah, semuanya bisa. Ya, namanya udah komputer. Nah, ini yang di tengah
klik yang di sini ya, directionnya ya, ke Simple Charen. Nah ini sebelah kanan, ini atas, nah ini yang kiri. Jadi tergantung Simple Charen maunya kayak mana, ya maunya bagusnya ke bagaimana ya. Jadi kalau mau kembalikan height-nya boleh. Nah itu artinya aneka format background. Jadi tergantung ke Simple Charen maunya backgroundnya bagaimana, suka hati aja ya, terserah aja ya. Oke, itu artinya tentang format background ya. Nah kemudian kita convert smart art. Convert smart art ini seperti yang di sini ya, di home ini convert to smart art. Udah diketik duluan di blog, baru ketik di convert to smart art. Itu di materi pertama sudah saya jelaskan. Kemudian insert picture. Nah ini kita akan mempraktekkan bagaimana kita insert picture ya. Nah dari insert picture misalnya kita klik di sini ya. Nah saya tadi udah tambah new slide. Ini judulnya kita misalnya ketik belajar insert picture. Nah untuk tulisan ya, ke Simple Charen kalau misalnya mau merubah tulisan ini kan misalnya nggak terlalu nampak ya, kita blok aja dulu atau Ctrl A, baru kita kasih warna hitam supaya lebih nampak. Ini ke tengah, ini kasih warna ya, ke Simple Charen sama juga seperti di Word ya, hampir sama ya. Nah ini jenis huruf, ini tebal, ini merah, ini adalah semua, ini hampir sama dengan yang di Word ya. Nah kalau misalnya kita mau tukar jadi aneka warna apanya, judulnya atau warnanya juga boleh ya, sama ya. Ini namanya belajar insert picture. Nah kemudian ini di subjudul, ini di sini ada. Nah ini diklik picture. Nah kemudian ke Simple Charen di sini ada beberapa yang Hosea sudah masukkan dari komputer ya. Misalnya mau aneka kartun juga ada. Misalnya ini kalau misalnya kita mau ngambil gambar ya, gambarnya misalnya dari sini juga boleh. Atau suka hati dari ke Simple Charen mau ambil dari internet juga boleh ya. Ini misalnya contohnya Hosea ambil dari sini. Nah setelah gambar keluar, ini namanya dia landscape ya, jadi kita memperbelok aja dari sudut supaya dia tidak gepeng sebelah ya. Artinya dari sudut sini atau sudut sini kita klik, tahan dia, tarik ya. Jadi usahakan backgroundnya ini untuk pemula ya, untuk pemula backgroundnya ini usahakan kalau bisa satu warna, mau hijau, mau warna biru atau segala macam, supaya kita lebih gampang memotongnya. Jadi biasanya ke Simple Charen kalau kita misalnya memasukkan insert picture, kalau bisa lebih bagusnya kita memotong latar belakangnya supaya lebih menarik. Jadi bagaimana kita memotong gambarnya? Ayo kita sama-sama kita belajar ya. Nah pertama coba Simple Charen udah insert picture ya, harus saya ulangi lagi. Insert picture dari sini juga boleh, dari sini juga boleh, insert picture juga boleh dari sini ya. Insert picture, setelah ini cari misalnya di D atau di mana ya, misalnya Hosea sudah ada di sini, Hosea taruh ini, pilih, kemudian setelah keluar ini tarik. Nah tarik, nah misalnya tarik ya. Nah kemudian kita akan hilangkan latar belakangnya. Bagaimana? Ke Simple Charen, klik 2 kali di gambarnya, kemudian baru remove background, ditengok di sebelah kiri atas ya, kiri atas remove background. Nah itu akan keluar warna ungunya. Warna ungunya itu artinya yang terpotong gambarnya. Jadi kita maunya ini gambar yang badannya ini nggak usah dipotong. Bagaimana? Iya, kita lebarkan aja. Kita lebarkan semuanya. Nah, lebarkan semuanya. Nah, otomatis dia hanya mengambil badannya saja. Tapi ada yang terpotong di sini. Misalnya ini. Ya, ini untuk kerannya itu terpotong. Jadi bagaimana? Kita bisa dari max aksesnya ini artinya menambah supaya jangan terpotong. Ini kita artinya mau memotong. Jadi kita mau tambah dulu supaya jangan terpotong. Klik di sini, kemudian kita tarik dari sini. Nah, sehingga dia tidak terpotong lagi. Oke? Nah, demikian gampangnya ya. Kemudian kalau udah oke, kita tinggal keep. Nah, sudah selesai. Jadi otomatis gambarnya sudah terpotong latar belakangnya. Gampang kan? Jadi bagaimana kita membuat lagi efek yang lain? Misalnya kita ngambil picture effect ya, picture effect misalnya dari glow. Nah dari glow ini kita bisa membuat dia pinggirnya bercahaya. Nah kita mau cahayanya mau biru, atau dia misalnya kuning, atau misalnya mau merah jambu atau warna yang lain boleh. Pakai yang ini juga boleh, mau terserah mau warna apa aja, warna hijau, warna biru, warna apa ya, terserah ya. Yang penting kesukaan teman-teman semuanya ya, mau dia merah atau kayak mana terserah.
ya misalnya warna merah. Nah, kemudian warna merah kalau misalnya dia maunya dia lebih, artinya lebih transparan atau kayak mana, boleh kita kasih aja efeknya yang lain. Misalnya dari sini udah di glow, dikasih glow option. Nah, ini akan keluar. Nah, ini semakin transparan dia semakin jelas. Kalau dia semakin sini semakin kabur. Nah, kalau ini size-nya artinya dia semakin bercahaya. Artinya tergantung kita, kesukaan kita. Maunya transparan, semakin jelas. Semakin gak transparan, ini semakin dia transparan, semakin hilang. Tergantung kesukaan Wacom Buddha. Ya, tapi kalau misalnya Jose tidak mau, dia lebih maunya dia warna kuning, lebih dia cas dia ya. Nah, warna kuning dia lebih cas. Oke? Nah, itu lebih gampangnya ya. Lebih gampangnya kita bermain gambar ya. Jose akan ulangi lagi, sekali lagi. Jose akan ulangi lagi bagaimana kalau misalnya gambarnya yang agak susah. Misalnya insert picture, kemudian kita ngambil gambarnya yang agak susah, boleh ya. Yang ini juga boleh, gambarnya kita agak susah. Nah, kalau misalnya kita mengambil gambar ini kan gambarnya latar belakangnya beda-beda ya. Ada yang misalnya putih, ada yang kuning, gambarnya beda-beda. Jadi kita sekarang mau mengambil gambar orang ini, kita mau memotong latar belakang ini bagaimana. Nah, Wacom Buddha, coba perhatikan baik-baik bagaimana Jose memotong, mengambil, menghapus latar belakangnya ya. Klik 2 kali di gambarnya, remove background. Nah, setelah remove background, ini yang ungu akan terpotong. Nah, kita tinggal tarik. Tinggal tarik lagi. Nah, berarti ini terpotong, ini maunya kita juga ikut terpotong. Kita mau ngambil cuma orangnya ya. Kalau misalnya kayak gini bagaimana? Kalau yang ini match berarti kita mau nambah. Kalau yang ini kita mau potong. Nah, kita klik sekali, kita klik tahan. Udah terpotong. Klik tahan, geser ke bawah. Nah, kalau nggak bisa, klik lagi, pasti akan bisa. Klik lagi tahan. Nah, pasti akan bisa. Ini juga klik tahan. Nah, gampangnya gitu kan, klik tahan. Nah, tapi ini memang udah artinya udah yang mahir ya. Kalau misalnya Wacom Buddha masih pemula, masih banyak latihan dulu ya. Nah, ini udah terpotong. Kalau udah, berarti tinggal keep change. Nah, udah terpotong. Nah, kemudian cahayanya ini gelap. Bagaimana? Kita dari sini bisa collection. Ya, kita bisa kasih terang warnanya. Nah, kasih warna terang. Kemudian kita kasih bagaimana? Kita kasih glow. Ya, dari sini ya, picture effect, glow. Glow-nya ini kita mau kasih warna apa? Misalnya warna merah, warna biru, warna kuning juga boleh ya. Kita mau kasih warna apa? Terserah. Ya, yang penting kesukaan kita. Ya. Nah, bagaimana kita mau kasih dia jelas atau dia misalnya mau dia transparan, boleh. Ya, tergantung Wacom Buddha. Oke? Saya rasa mengenai insert picture Wacom Buddha sudah bisa ya, sudah tahu. Misalnya Jose di sini, ya, latar belakangnya dengan ini begitu jelas ya. Jose untuk potongnya nanti latihan ya Wacom Buddha. Coba nanti cari gambar yang aneh-aneh kemudian dipotong latar belakangnya ya. Itu mengenai insert picture. Kemudian yang dibuat ya seperti di sini ya, belajar di sini. Kita membuat lingkaran, kita bagaimana insertannya, kalau misalnya apa, boleh lihat di materi yang pertama ya. Kemudian new slide tadi udah. Kita sekarang masuk ke materi yang kedua. Materi yang ditunggu-tunggu adalah materi bagaimana kita membuat animasi, transition, design, insert, slideshow, dan yang terakhir print dokumen. Ini kita materinya kita hanya yang dasar dulu ya, dasar-dasar. Kalau misalnya Wacom Buddha sudah bisa, artinya pertemuan pertama dan pertemuan yang kemarin, yang materi yang pertama, materi dasar yang untuk PowerPoint dengan materi selanjutnya ini, kalau Wacom Buddha sudah bisa menguasai, saya rasa Wacom Buddha kalau misalnya kita mau menyusun materi kita untuk cerita Dharma, untuk berdamai ya, untuk artinya untuk berkhotbah, saya rasa pasti sudah bisa ya. Contohnya, nah di sini Jose sudah ada kasih contoh, misalnya materi kedua. Nanti ke Wacom Buddha ketik aja animasi, transition, design, insert, slideshow, print dokumen ya. Kalau misalnya apa, di stop dulu, videonya diketik dulu. Setelah diketik, baru kita sama-sama membuat animasinya. Jadi animasinya Jose sudah, artinya sudah buat. Contohnya seperti gini ya. Ya, jadi kalau kita misalnya ke Wacom Buddha mau lihat animasinya bagaimana, di sini yang bawah ya, yang paling bawah ini ada namanya slideshow, diklik sekali. Nah,
Ini transitionnya, nah ini ya, misalnya materi kedua. Nah kita akan membuat, nah animasinya segini, ganti-gantian munculnya. Itu bagaimana, atau animasinya bagaimana terserah kita. Ya, Jose akan hapus dulu animasinya, kemudian Jose akan ajarin dari awal bagaimana. Ya, udah siap ya semuanya ya. Nah, Jose remove dulu supaya semuanya kembali ke awal. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada animasi, kita tekan slideshow, maka yang muncul semuanya, tidak ada gerakan animasi sama sekali. Jadi bagaimana? Ayo kita sama-sama belajar. Ya, yang pertama kita gambarnya, kita mau kasih animasi ya nggak? Kalau misalnya mau animasi, klik di gambarnya, klik 2 kali. Kemudian tekan animation ya, ke basic cara ini animation. Nah, dari sini ke basic cara coba klik yang di more, ini berarti semua muncul. Ya, munculnya dia animasinya mau plate, mau flight atau kemana terserah. Misalnya plate, berarti dia muncul. Ya, kemudian munculnya di sininya harus ada keterangan supaya kita bisa rombak. Ya, bagaimana keterangannya? Ambil dari sini animation pane. Ya, ke basic cara coba lihat dulu animation pane. Nah, ini baru keluar, baru di sini keluar pixelnya, baru di sini ada panah bawah ya. Di sini ya, ke basic cara klik. Nah, kemudian efek optionnya. Nah, di sini dia maunya langsung misalnya nggak ada apa-apanya atau dia keluar warna. Setelah dia keluar, dia maunya keluar warna hijau atau kayak mana terserah. Kemudian kita mau soundnya, misalnya kita mau soundnya seperti panah ya. Misalnya yang panah atau kayak mana terserah kita. Misalnya mau yang tepuk tangan ya, boom atau kayak mana ya terserah ya. Jadi mau coba boleh. Misalnya oke dulu, kita akan coba. Nah, misalnya gini, kita klik sekali. Nah, jadi dia keluarnya ya. Nah, kemudian dia bagaimana supaya di sini ini sudah efek option ya. Saya ulangi lagi. Ini klik sekali di gambarnya, efek option. Nah, ini timingnya ya, kalau waktunya ya, kalau ini bomnya, ini down dimnya, artinya jangan berkedipnya ya. Kemudian kita ini, kalau kita klik sekali baru gambarnya muncul. Kalau kita nggak klik berarti gambarnya nggak muncul. Ya, lanjut. Misalnya ini materi kedua, kita juga mau bikin animasinya. Animasinya misalnya kita mau kasih terbang. Kita klik sekali maka dia terbang. Dia terbangnya ini kita boleh arahnya mau efeknya dia mau dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan atau mau dari kanan ke kiri terserah kita. Ya, dia mau datangnya dari arah mana terserah, misalnya from left, maka dia datangnya dari left ya. Kemudian kecepatannya bagaimana? Kita boleh atur di misalnya di ini ya, di title-nya ini ya, materinya efek optionnya. Nah, ini from left. Nah, ini kemudian timingnya, kemudian teks animasinya ya. Teks animasinya maunya sekaligus atau gimana terserah ya, nanti saya akan praktekkan bagaimana sekaligusnya ya. Nah, ada soundnya, ada open animationnya ya, atau misalnya dia animasinya satu-satu kata atau dia per apa ya, boleh kita tes. Ini kalau mesti bicara boleh tes saja ya, dia mau terbangnya dari mana, dari sini juga boleh dilihatnya ya. Oke, timingnya ya, kalau gitu kita akan teskan kayak mana. Misalnya dia mau sangat cepat atau lambat atau medium. Dia medium berarti dia agak sedang. Kalau mau lambat boleh slow, medium atau fast. Kalau misalnya mau medium, oke. Maka dia keluarnya agak medium. Mau kalau lambat kasih lambat lagi, oke. Nah, ini kemudian on click berarti kita klik sekali baru muncul. Kalau kita nggak klik berarti kita nggak muncul, oke. Nah, setelah ini udah, ini berarti nomor 1 tadi, ini nomor 2 udah. Kemudian yang ini, nah, kebiasaan bicara, sebentar dulu ya. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Tadi ada apanya ya. Nah, sekarang kita bagaimana setelah yang ini gambarnya kita udah buat animasi, kemudian yang materi kita udah animasi, ini nomor 1, ini nomor 2. Dan ini semua kita akan bikin animasi juga. Bagaimana? Klik sekali aja di sini. Nah, kemudian kita mau kasih animasi yang bagaimana? Misalnya mau animasi yang wide atau gimana ya, terserah kita. Nanti ke Wisimu Caren boleh dites saja sendiri masing-masing ya. Oke. Nah, ini contohnya saya pilih 1. Nah, kemudian kalau misalnya kalau kita diklik di sini sekali semua, ini otomatis keluarnya semua.
Ya, jadi bagaimana? Misalnya contohnya Jose akan praktekkan apa sih yang masuk dengan semuanya ya. Contohnya Jose kasih slideshow. Nah, ini pertama Jose akan klik sekali baru muncul. Kalau dia nggak klik, dia nggak muncul. Karena kita aturnya by klik. Nah, ini klik sekali. Nah, ini kemudian klik yang kedua kali. Kalau ini yang klik yang ketiga kali, maka semuanya akan muncul sekaligus. Nah, jadi yang kita mau ini maunya munculnya satu per satu. Jadi bagaimana? Nah, yang pertama, Wacom Challenge tengok di sini ya, konteksnya di sini. Klik sekali, efek option. Nah, kemudian di sini Wacom Challenge boleh grupnya ini dibaca one by one. Ya, artinya satu per satu keluarnya. Kemudian kliknya itu on klik baru dia keluar sendiri. Kalau dia nggak klik berarti nggak keluar. Combanya kita contoh ya, kita praktekkan bagaimana betul nggak kita keluarnya satu persatu. Kita slideshow dari sini. Nah, ini transitionnya. Kita klik sekali, gambarnya muncul. Klik yang kedua kali, materinya muncul. Nah, kita klik yang ketiga, maunya kita satu persatu. Oke? Nah, ini animationnya, transitionnya. Nah, satu persatu kan, tadi kan sekaligus. Jadi bagaimana tadi Jose udah bilang bagaimana kita membuat grupnya munculnya jadi satu persatu. Dari mana? Jose ulangi lagi dari sini, kemudian efek option, kemudian dari sini smartnya ini kita klik, jangan as one object, berarti sekaligus objek, tapi one by one, ya. Jadi otomatis dia keluarnya satu per satu. Itu animasinya. Kemudian efeknya. Ya, efeknya dia mau dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, terserah. Ya, terserah saja Wacom Challenge maunya. Explore saja, artinya praktekkan aja sendiri, sukanya bagaimana animasinya sendiri. Oke? Pasti Wacom Challenge pasti sudah bisa. Ya, kalau nggak bisa nanti ulang-ulang terus saja. Bagaimana Jose? Misalnya kalau kita nggak mau klik, dia maunya otomatis sendiri, ya boleh aja. Kita klik sekali di sini ya, start on kliknya pakai after previous. After previous berarti dia otomatis keluar, ya. Nah, ini kita by klik. Ini dari sini by klik on klik. Ini on klik, tapi di sini after previous. After previous bagaimana? Artinya dia keluar otomatis. Bagaimana maksudnya? Kita coba slideshow. Nah, ini transitionnya dulu. Nanti saya akan ajarin transitionnya. Kita klik, gambarnya pertama muncul. Kita klik yang kedua, materinya muncul. Nah, ini otomatis dia, Jose nggak klik, dia keluar sendiri. Itu artinya after previous. Nah, itu artinya. Nah, jadi Wacom Challenge sudah bisa mempraktekkan bagaimana animasinya ya. Kemudian tadi desainnya itu format background, insert picture-nya sudah ada. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau insert gambarnya atau insert lagu, boleh. Dari insert dari sini kita boleh keluarkan lagu, boleh ya. Bagaimana kita misalnya insert. Nah, dari sini insert video juga boleh. Kita misalnya insert video, mau insert audio, insert lagu. Misalnya kita ada lagunya atau lagu, kita klik aja sekali. Misalnya mau dari komputer, online juga boleh. Kalau online dia artinya udah terhubung ke internet. Kalau dia video on my picture berarti kita mencari ya video kita yang di komputer kita. Ya, di komputer kita misalnya Jose contohnya di sini ya, yang udah ada misalnya membuat email baru ya, misalnya ini video kita insert aja. Nah, dari sini dia sudah bisa memutar videonya. Ya, tapi ingat ya, Wacom Challenge, kalau kita bikin videonya, itu foldernya kita mesti tahu. Ya, misalnya kita mau copy ke komputer lain, kita mesti videonya ini mesti ikut di dalam animasinya. Kalau misalnya kita pindah, tapi videonya kita nggak pindah, maka dia hanya bisa play di komputer kita. Tapi kalau kita pindahkan ke komputer orang lain, dia nggak ikut, berarti dia nggak bisa putar. Ya, apakah kita ini videonya bisa putar? Ayo kita teskan. Ya, kita slideshow. Ya, ini videonya sudah oke ya, sudah oke. Kita tinggal klik aja, otomatis nanti videonya sudah. Nah, ini videonya sudah bisa play sendiri. Email baru, ya. Jadi bagaimana? Oke kan, gampang kan? Jadi kalau misalnya mau masukkan sound juga boleh sama ya, tinggal insert.
mau masukkan video, mau masukkan audio, ya, mau masukkan tabel, picture, semuanya ke WC Mudajaran boleh tes. Yang penting berani coba. Kalau nggak tahu, nanti boleh tanya sama gurunya atau instrukturnya. Pasti semuanya pasti bisa. Instrukturnya pasti hebat-hebat semuanya ya. Oke, jadi selanjutnya ini seperti yang di WordArt ya. Kalau misalnya kita mau transition, sekarang kita mau transition. Transition itu artinya pindah slide antara satu yang kedua, ini terjadi transition ya. Artinya transitionnya, artinya kita maunya transisinya, misalnya kita mau setiap slide ini terjadi transisi, misalnya dari transisi ke WC Mudajaran Pelik transisi. Nah kemudian langsung ini si Mudajaran mau klik di mana transisinya, artinya mau belajar mau di mana slide-nya. Misalnya yang pertama ke kedua, kita transisinya kita klik yang mau. Kita misalnya mau coba yang mana terserah, mau yang ini juga boleh. Nah, nanti yang ini pindah ke sini, nanti gambarnya beda. Kemudian transitionnya kalau yang mau ini juga boleh. Nah, gitu ya, transisinya ya. Nah, selanjutnya terserah ke WC Mudajaran bagaimana. Ya, coba kita misalnya dari satu kita slideshow, nanti nah itu transitionnya. Kemudian mau pindah pertama yang kedua, nah itu transisinya kan cantik kan, seperti kita lagi membuka studio, membuka misalnya kita mulai untuk ceramah kita pakai transition gini, pasti semuanya pasti akan heboh ya. Saya yakin semuanya ke WC Mudajaran pasti semangat di dalam belajar PowerPoint ya. Di dalam materi kedua ini kita animasi, host ya sudah ada tes animasinya. Kalau nggak tahu nanti boleh mengulang kembali videonya, transitionnya udah, desainnya tadi, format picture-nya, insert picture-nya tadi udah host ya. Coba kan bagaimana insert picture yang ini, gambar yang anak-anak kecil yang lagi tertawa, kemudian kita pakai cahaya, kalau nggak tahu ulangi lagi, kemudian insert video, kalau nggak tahu ulangi lagi, kemudian slideshow, yang ini slideshow artinya slideshow kita mempreview slideshow, kemudian terakhir kita adalah print dokumen. Nah di dalam print dokumen kita tinggal pilih aja insert ya. Di sini misalnya print ya, kalau print ini sebelum kita print, ke WC Mudajaran harus tahu gambarnya ini, kertasnya ini maunya yang widescreen atau misalnya widescreen itu lebar. Kalau dia misalnya mau print kertas pakai ini, slide size-nya mesti tahu ya. Nah ini widescreen ini hanya di layar saja, artinya di layar saja, kita nggak print keluar ya. Contohnya gini, lebar dia kan, nah dia lebar kan ke WC Mudajaran. Tapi kalau kita misalnya kita print, dia otomatis terpotong. Jadi kalau kita mau print keluar, kita pakai ini slide. Nah, kita kasih custom, kita pilih misalnya di sini ya, kita pilih yang A4. A4 berarti kertas A4 ya. Kalau dia misalnya legal atau dia misalnya HPS boleh di legal. Biasanya di A4 udah bisa ya, A4 oke. Nah, kita udah maksimal. Nah, otomatis dia slide-nya akan dia agak kecil. Ya, agak kecil. Nah dia nggak lebar, artinya dia akan print kan. Nah ini kan udah lebar kan, udah terpotong. Nah jadi kalau misalnya ini tertutup gambarnya, kita kasih dia ke belakang. Bagaimana? Kita klik gambarnya di sini, udah ada kotaknya, kita klik kanan, kita send to back, artinya kita mengirim ke belakang. Nah, jadi supaya nggak terharang ya. Nah ini juga sama, ini gambarnya tadi udah lari ya, karena terus ya tadi udah. Ini kalau gini tertimpa ke WC Mudajaran, kita pisahkan dulu. Nah, pisahkan dulu baru kita bisa tarik. Nah, bisa ditarik. Kalau kita nggak pisahkan, kita nggak bisa tarik ya. Nah, ini baru dipisahkan, baru bisa ditarik. Kalau dia tertimpa sama-sama nggak bisa. Ya. Nah, ini jadinya lari semua kan, karena tadi widescreen dengan gambarnya tadi udah beda sekali jauh ya. Nah, sehingga lari semua. Jadi makanya yang pertama kali itu slide-nya itu harus dicoba dulu ya. Artinya mau pakai slide yang A4 atau yang widescreen. Kalau misalnya seandainya ke WC Mudajaran mau print keluar, pakai A4. Tapi kalau misalnya nggak mau print, mau layar lebar, boleh. Hanya di infocus, kita nggak usah print dari sini. Ini khusus yang bikinnya di A4, sehingga dia lari semua ya. Tengok ya, lari ya. Jadi kalau kita print keluar nanti lari. Jadi makanya kita masukkan ke dalam ya. Jadi terlalu lebar kita. Jadi kalau WC Mudajaran kalau misalnya yang pertama kali ya,
kalau masih pemula, usahakan slide-nya itu ditentukan dulu, mau dia widescreen atau dia mau yang A4. Jadi supaya nanti nggak mengulang 2 kali, mau setel lagi segala macamnya. Jadi kalau udah mahir sih udah nggak apa-apa, tinggal gampang aja. Nah, jadi saya yakin semuanya ke Wisnu untuk materi yang kedua ini Jose sudah bahas. Nanti kalau nggak ngerti, nanti ke Wisnu boleh bertanya lagi di WA. Kepada guru-gurunya juga boleh bertanya. Saya yakin guru-gurunya semuanya hebat-hebat. Dan murid-murid semuanya ke Wisnu pasti semuanya bisa, pasti semuanya hebat-hebat. Akhir kata Jose ucapkan ke Wisnu selalu bahagia dan belajar, bahagia dalam segala-galanya, melakukan kegiatan dengan happiness. Oke, 谢谢各位点传师，各位师傅的家人慈悲。